Siapapun yang pernah minjol pasti punya kontrak digital yang sah dan legal kepada perusahaan pinjolnya. Bagaimana jika nasabah ini melanggar atau cedera janji terhadap kontrak digital tersebut? Nah, ini yang sedang terjadi yang dialami oleh nasabah pinjol. Ya, saya menemukannya di channel di Facebook, grup Facebook Raja Galbay gitu ya. Dia diberikan 3 screenshotan seperti ini. Ya, langsung saja kita lihat di sini ya. Nah, ini sudah bisa kita lihat ya bagi yang sering minjol sudah akrab sekali dengan surat peringatan ini ya. Ini PT Lentera Dana Nusantara ya, surat peringatan. Nah, PT Lentera Dana Nusantara ini dari S Pinjam. Oke. Lalu screenshot kedua adalah dari Commer Finance atau SP Letter. Gitu ya. Kalau di Shopee itu ada S Pinjam dan SP Letter gitu ya. Dan satunya adalah dari DC-nya. Di sini dia sudah menegaskan tentang surat tersebut yang dikirimkan. Oke, nah jadi begini, kontrak digital itu semuanya punya. Kenapa? Baru nasabah ini yang mendapatkan. Mari kita baca di sini ya. Surat peringatan kepada yang terhormat Bapak Ibu pengguna es pinjam di tempat. Dengan hormat, ya, bersama ini kami PT Lentera Dana Nusantara melayangkan surat peringatan kepada Anda dikarenakan nomor satu, secara sah dan sengaja melakukan kelalaian berupa pengabaian pelunasan tagihan es pinjam Anda yang telah mengalami keterlambatan tagihan selama 3 bulan. Yang kedua, bahwa kami PT Lentera Dana Nusantara telah berusaha menghubungi Anda, namun tidak ada itikat baik dari Anda untuk menyelesaikan kewajiban di perusahaan kami. Yang ketiga, kerugian yang kami alami akibat dari tidak adanya itikat baik dari Anda sebagai pengguna es pinjam. Ya. Atas hal-hal tersebut di atas, kami sampaikan surat peringatan agar Anda segera melakukan pelunasan tagihan es pinjam kepada PT Lentera Dana Nusantara selambat-lambatnya pada hari ini. Apabila sampai waktu tersebut kami tidak kunjung mendapatkan pembayaran dari Anda, maka kami akan segera melakukan segala upaya untuk mendapatkan pelunasan dari Anda berupa satu, menugaskan tim kolektor lapangan untuk melakukan penagihan langsung ke alamat Anda. Dua, mengalihkan proses penagihan kepada pihak ketiga. Tiga, melanjutkan proses hukum lebih lanjut oleh manajemen kami. Empat, melaporkan Anda sebagai nasabah Wan Prestasi Distrik OJK. Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk agar dapat segera Anda tindak lanjuti. Hormat kami Head of Collection. Ya. Nah, ini adalah surat peringatan yang pertama. Yang kedua itu setelah saya baca isinya sama saja. Ya. Yang satu, menugaskan tim kolektor lapangan untuk melakukan penagihan langsung ke alamat Anda. Ya. Keempat, melaporkan Anda sebagai nasabah Wan Prestasi Distrik OJK. Sama ya, karena dia ini galbay atau gagal bayar di pay letter dan di es pinjamnya. Combo gitu ya. Dan di screenshot yang ketiga, ini ada penekanan dari DC. Ya. Kita baca dulu. Surat peringatan atau somasi hari ini sudah terbitkan untuk Anda yang sampai sekarang belum juga melakukan pelunasan. Surat tugas penagihan sedang kami proses dan akan diberikan ke tim kolektor lapangan untuk proses pengambilan dana secara langsung ke alamat Anda sesuai domisili KTP terdaftar di aplikasi. Selanjutnya, di sini tertulis Anda mengikuti peraturan atau kontrak digital dengan perusahaan kami yang sah dan legal. Jadi, hanya tinggal menunggu waktu sampai datanya selesai dan akan kami proses ke tingkat yang lebih lanjut. Laporan pembayaran Anda sudah kami validasi. Debitur yang melanggar ketentuan yang diatur dinyatakan telah melakukan prestasi dan akan ditindak secara tegas sesuai dengan peraturan perusahaan. Ditunggu maksimal jam 21 WIB pembayaran Anda via aplikasi. Sudah ada dananya hari ini untuk dibayarkan? Ini sudah 2 bulan lebih tertunggak, tidak sesuai aturan dan perjanjiannya. Kalau memang tidak bisa dibayarkan di aplikasi, nanti tim kolektor lapangan saja yang ke alamat terdaftar Anda agar tidak perlu repot Anda cicil kembali di aplikasi. Gitu ya. Nah, di sini ya bisa kita soroti bahwa di sini tertulis Anda mengikuti peraturan atau kontrak digital dengan perusahaan kami yang sah dan legal. Oke, langsung saja tanpa bertele-tele gitu ya. Jadi semua orang itu yang minjol itu punya kontrak digital di mana Anda tidak pernah tanda tangan ya. Kalau kontrak yang tidak digital kan Anda tanda tangan ada materainya gitu kan. Kalau di kontrak digital itu tidak ada. Lalu apa resikonya ketika kita ini memiliki kontrak digital dengan perusahaan yang sah dan legal gitu ya. Nah, yang pertama adalah kedepannya Anda tidak perlu mengkhawatirkan yang namanya
identitas palsu, penipuan, penggelapan, dan pemalsuan. Ya, jadi jika ada yang menagih kepada Anda lalu bilang Anda telah melakukan penipuan, pemalsuan, penggelapan, maka itu tidak bisa karena kita sudah memiliki kontrak digital dengan perusahaan yang sah dan legal. Ya, sah secara hukum dan legal. Jadi tidak mungkin sesuatu yang sah dan legal itu isi di dalamnya itu adalah data palsu, penggelapan dana, tidak mungkin. Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya adalah ketika Anda sudah mendapatkan kontrak digital dengan perusahaan yang sah dan legal, resikonya adalah 4 ini yang sudah diberikan di surat peringatan ini, yang sudah ditulis di dalam surat peringatan ini. Yang pertama, menugaskan tim kolektor lapangan untuk melakukan penagihan langsung ke alamat Anda. Apa sih artinya jika Anda ini didatangi oleh tim kolektor? Yang artinya adalah tadi, hutang Anda itu jelas, legal, tidak pemalsuan, tidak penggelapan dana. Kalau misalkan Anda itu penggelapan dana, memalsukan KTP, yang datang itu bukan tim kolektor, tapi polisi. Ya, karena Anda sudah memalsukan dokumen negara. Nah, lanjut nomor 2, mengalihkan proses penagihan kepada pihak ketiga. Apa yang terjadi ketika data Anda itu masuk ke pihak ketiga? Ya, yang terjadi adalah penagihan akan semakin intens dan bisa dibilang akan semakin keras. Ya, kenapa namanya pihak ketiga? Karena tugas mereka, tugas dari pihak ketiga adalah menagih, bukan marketing, bukan mencairkan dana seperti S-Pinjam dan SP Letternya. Ya, kalau pihak ketiga itu fokus pada penagihannya. Jadi nanti ketika Anda ditagih dengan keras, kondar Anda dimaki-maki gitu ya. Tidak usah baper, tidak usah takut ya. Karena itu adalah bagian dari kontrak digital Anda. Yang terpenting adalah hutang Anda sah, tidak ada pemalsuan, tidak ada penggelapan dana. Oke ya. Nah, nomor 3, melanjutkan proses hukum lebih lanjut oleh manajemen kami. Nah, pinjaman online itu memiliki template-template penagihan yang tidak bisa Anda tebak. Contohnya seperti ini, melanjutkan proses hukum lebih lanjut oleh manajemen kami. Apa proses hukumnya? Ya, kok tidak rinci? Gitu kan ya. Nah, itu sengaja dilakukan oleh pinjol agar Anda bingung. Setelah bingung, apa yang terjadi jika Anda tidak menemukan jawabannya? Ketakutan. Ya, takut muncul. Setelah Anda bingung itu, kita ini diketawain oleh pinjol guys sebenarnya kalau Anda mau tahu. Bener loh, ya. Pinjol itu menertawakan kita karena kita itu tidak berpikir kritis, manut-manut seperti budak. Ya, Anda pasti sering dengar berita pinjol kurang modal, ya kan? Tapi balik lagi ada lagi modalnya, ya kan? Menurut Anda kenapa seperti itu? Bukan karena pinjol ini kuat, guys ya, tapi karena pinjol-pinjol itu yang kurang modal itu mencari investor lainnya karena mereka percaya bahwa orang-orang Indonesia ini masih bisa ditakut-takuti, dibodoh-bodohi, dibudak-budaki, ya, dan ditertawai. Ya, kalau di negara lain seperti Cina, Eropa, ya, ini tidak akan ada hal seperti ini, guys. Ya, karena bisa masuk penjara orang yang mengirim seperti ini. Ya, ini seperti ancaman begini. Ya, itu yang ketiga, ya. Nah, melanjutkan proses hukum lebih lanjut ini tidak diketahui, ya. Padahal sih gampang, ya kan? Yaitu adalah denda yang terus berjalan. Itu proses hukum, guys, ya. Proses hukum yang sudah ada di aturannya OJK, sudah ada di hukumnya OJK. Oke, itu. Nomor 4, melaporkan Anda sebagai nasabah wan prestasi di Slik OJK. Nah, ini sanksi administratif. Ya, kontrak digital. Ya. Jadi ketika Anda memiliki kontrak digital nomor 1 sampai 4 itu pasti terjadi, bukan kemungkinan terjadi, tapi pasti terjadi aja. Ya, walaupun nomor 1 ya, Shopee pinjam SP Letter, S-Pinjam itu tidak ada DC lapangan ya. Jadi kita sebagai orang yang gagal bayar itu harus siap semuanya, guys, ya. Keempat ini itu. Gitu. Oke, nah kita akan bahas yang di sini lagi. Ya, di sini ya. DC atau pinjol ini bilang akan kami proses ke tingkat yang lebih lanjut. 1. Ya, yang kedua, akan ditindak secara tegas sesuai dengan peraturan perusahaan. Nah, ini adalah contoh ya bahwa penagihan itu hanya bermain-main dengan psikologi Anda. Ya, kalau orang yang benar-benar ingin memproses hukum Anda, itu akan dirincikan, guys, di sininya. Contohnya begini, guys, ya. Kira-kira lebih takut mana? Anda diancam seperti ini, ya. Hati-hati Anda kalau pulang kerja, saya akan ada di belakang Anda, ya.
Anda sebaiknya punya mata empat, dua di depan, dua di belakang, ya, biar tahu kalau saya itu terus mengikuti Anda. Keluarga Anda akan saya permalukan di sosial media. Itu tidak mengerikan, guys, seperti itu. Karena kita ya punya self defense gitu ya. Kita sudah membayangkan hal itu sudah terjadi, ketika terjadi beneran, ya sudah, tidak terlalu ngefek dalam diri kita. Mungkin kita malu saja. Habis itu sudah gitu ya. Nah, tapi kalau penagihannya ini ambigu, ya tidak jelas, tidak rinci seperti kami akan proses ke tingkat lebih lanjut, ya, lalu akan ditindak secara tegas sesuai dengan peraturan perusahaan, yang mana tidak ada rinciannya, itu lebih menakutkan daripada ancaman-ancaman sebar data dan lain-lain. Saya sudah sering bilang kepada Anda bahwa pinjol itu adalah bisnis rasa takut atau bisnis psikologi. Ya, tanpa psikologi atau tanpa rasa takut yang masyarakat Indonesia ini miliki, pinjol itu sudah bubar dari tahun 2021. Tapi karena masyarakat Indonesia ini terlalu baik, terlalu tulus hatinya gitu ya, nggak mau dianggap jelek gitu kan, pinjol subur. Ya, ada orang licik, orang jahat yang memanfaatkan hal tersebut. Oke, kalau misalkan pinjol-pinjol ini di negara Cina, ya kan, yang orangnya berani-berani, di negara Eropa yang orangnya berani-berani, itu nggak laku pinjol-pinjol seperti ini, ya, karena mereka tidak bisa ditakut-takuti, ya. Nah, saya pertegas lagi, ya, yang bertanggung jawab adanya hutang di pinjol, hutang-hutang masyarakat Indonesia di pinjaman online adalah OJK, karena OJK mengizinkan pinjol-pinjol ini beredar di Indonesia. OJK harus menanggung semuanya. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.